Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Jodi, NIM 1907211000062 dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan dan operasional financial teknologi atau fintech. Baik, langsung saja ya. Pengertian fintech. Financial teknologi atau fintech adalah sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa finansial, di mana teknologi adalah kuncinya. Menurut Bank Indonesia, financial teknologi atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya adalah membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat dilakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari pengertian fintech ini bahwasanya fintech adalah sebuah teknologi atau sebuah inovasi dalam pelayanan keuangan, yang mana fintech ini diterapkan pada beberapa lembaga keuangan yang ada di Indonesia, sehingga fintech ini diharapkan mampu untuk memudahkan transaksi yang dilakukan oleh orang-orang. Lanjut. Di sini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan fintech. Tentunya sebagai teknologi pasti tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Namun kita harus tahu kelebihan dan kekurangan itu agar kita bisa menggunakan financial teknologi dengan maksimal. Kelebihan fintech yaitu yang pertama, melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan. Jadi masyarakat di ujung di berbagai pelosok Indonesia itu bisa dilayani dengan kecepatan dan kecanggihan fintech, yang mana apabila masyarakat tersebut memahami dan mau menggunakan teknologi fintech itu, maka akan memudahkan kehidupan bertransaksinya, sehingga pemerataan ekonomi akan bisa berjalan. Kemudian kelebihan fintech yang lain yaitu menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional, di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Dari kata-kata tersebut, dari kalimat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa alternatif itu diperlukan, inovasi itu diperlukan, sehingga fintech, dengan adanya fintech ini, maka berbagai layanan keuangan yang ada di lembaga keuangan atau lembaga lainnya itu bisa lebih efisien dan bisa lebih transparan. Kemudian setelah kita bahas kelebihan fintech, kita juga tidak lupa untuk membahas kekurangan dari fintech itu sendiri. Kekurangan fintech yaitu fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar. Nah, maksudnya di sini adalah apabila kita menggunakan peminjaman dana menggunakan yang biasanya menggunakan kecanggihan finansial teknologi, biasanya itu kita tidak bisa meminjam dana yang terlalu besar, karena biasanya itu fintech atau lembaga-lembaga yang menggunakan fintech itu biasanya meminjamkan dana yang tidak lebih besar daripada bank-bank yang ada pada umumnya di masyarakat. Kemudian kekurangan yang lainnya yaitu ada sebagian perusahaan fintech yang belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Dari kalimat tersebut yaitu bisa diringkas lagi bahwasanya ada beberapa perusahaan atau startup yang penggunaan fintechnya itu masih belum maksimal dalam keamanannya, sehingga masih diragukan dalam proses transaksinya juga, sehingga masyarakat juga ragu-ragu. Baik, lanjut. Mekanisme operasional fintech pada umumnya bisa dilihat pada gambar di sini, yang kemudian akan saya jelaskan pada slide selanjutnya, yaitu keterangannya tadi ya. Jadi itu tadi, dan ini keterangannya ya. Yang pertama yaitu bisa kita lihat pemberi pembiayaan menyalurkan dana melalui penyelenggara, yaitu yang nomor 1 itu yang teman-teman yang di atas itu, yang di atas nomor 4 itu nomor 1. Kemudian dari penyelenggara menyalurkan dana ke penerima pembayaran. Nomor 2 ini ya, dari penyelenggara menyalurkan biaya ke penerima pembayaran. Bisa dilihat panahnya di bawah angka nomor 2 itu. Kemudian nomor 3, penerima pembiayaan mengembalikan dana melalui penyelenggara. Nah, bisa dilihat ya, penerima pembiayaan menyalurkan dana kembali ke penyelenggara. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 4, penyelenggara mengembalikan dana kepada pemberi pembiayaan. Bisa dilihat nomor 4 manahnya itu ya, seperti yang dikatakan penyelenggara mengembalikan dana ke
Itu. Kemudian nomor 5 bisa dilihat pemberi pembiayaan membayar ujroh atau imbal hasil kepada penyelenggara. Bisa dilihat panahnya ya, di mana pemberi pembiayaan itu memberikan ujroh atau hasilnya itu. Kemudian yang terakhir yaitu penyelenggara memberikan ujroh atau imbal hasil kepada pemberi pembiayaan. Bisa dilihat panahnya ya masing-masing ya. Dan saya yakin ini mudah dipahami oleh teman-teman semua karena sudah jelas banget itu ya. Fintech peer-to-peer lending berlandaskan prinsip syariah menurut fatwa DSN MUI dapat dilakukan dengan model 1. Pembiayaan anjak piutang, 2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, lalu nomor 3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, lalu nomor 4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway, lalu nomor 5 yaitu pembiayaan untuk pegawai, lalu yang nomor 6 yaitu pembiayaan berbasis komunitas. Jadi fintech peer-to-peer lending itu bisa diterapkan menurut DSN MUI ya, bisa diterapkan pada 6 hal itu sehingga penggunaan fintech itu bisa maksimal. Kemudian macam-macam produk fintech. Di sini kita mengenal produk-produk fintech secara umumnya ya. Sebenarnya itu sama saja sih antara konvensional dan syariah, akan tetapi beda akadnya aja sebenarnya. Terdapat beberapa kategori fintech di Indonesia menurut Bank Indonesia, yaitu peer-to-peer lending atau crowdfunding. Peer-to-peer lending atau peer-to-peer lending merupakan layanan pinjaman dana kepada masyarakat yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari perusahaan penyedia layanan. Contoh layanan peer-to-peer lending di Indonesia adalah Coinworks yang menyediakan platform pemberi pinjaman dan peminjam. Kemudian nomor 2 yaitu market aggregator. Market aggregator merupakan salah satu layanan fintech yang menyediakan beragam informasi layanan keuangan, sehingga pengguna bisa membandingkan beragam layanan keuangan yang akan dipilih. Kemudian manajemen risiko dan investasi platform ini sebenarnya sudah lama di Indonesia, namun istilah fintech belum terkenal sekarang karena layanan pinjaman online yang marak. Secara singkat, platform fintech ini merupakan perencanaan keuangan berbentuk digital. Kemudian payment, clearing, dan settlement merupakan produk fintech yang memberikan pelayanan seperti e-wallet maupun payment gateway. Bisa kita pahami ya, terdapat empat macam-macam produk fintech atau 4 jenis produk fintech yang menyebar di Indonesia yang sudah dikenal oleh masyarakat juga. Dan ini adalah 4 macamnya, bisa berupa e-wallet, bisa berupa layanan investasi, kitabisa.com dan sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila saya salah kata saya mohon maaf, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Habibatus Soleha, NIM 19721100039. Di sini saya akan menjelaskan isu dalam fintech. Sama seperti lembaga keuangan non-bank lainnya, fintech juga memiliki isu dan problem dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa isu yang dirasa cukup berat dan harus dihadapi oleh fintech syariah. Adapun isu tersebut yaitu perizinan dan modal pendirian fintech syariah, menyebabkan fintech syariah yang terdaftar di OJK hanya 4, yakni Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan bagi para perilaku fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi fintechnya di OJK, namun di sisi lain terjanggal oleh perizinan dan modal minimum pendirian fintech syariah, sehingga sampai saat ini fintech syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK baru ada 4, yaitu Amanah, Investor, dan Syariah dan Alami. Yang kedua adalah minimnya pengetahuan, kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan donasi, namun di sisi lain tujuan fintech untuk mempermudah masyarakat dengan inovasi teknologi berbanding terbalik dengan adanya kondisi di masyarakat pedesaan yang masih minim pengetahuan untuk mengoperasikan fintech syariah. Yang ketiga adalah masyarakat beranggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional. Kasus dan fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat yang memberikan stigma negatif akhir-akhir ini di masyarakat. Cara penagihan yang kasar bahkan bermacam-macam bentuk dan medianya, serta sampai kepada banyak kasus yang bunuh diri karena ketidakmampuan membayar pinjaman online via fintech konvensional. Yang selanjutnya adalah kurangnya SDM sumber daya manusia yang menguasai akad transaksi berlandaskan prinsip syariah.
SDM atau sumber daya manusia yang memiliki akad-akad transaksi yang berlandaskan prinsip syariah masih kurang. Hal ini dapat diatasi dengan mulai dikenalnya akad-akad tersebut kepada masyarakat, apalagi dengan jumlah umat muslim yang sangat banyak. Seharusnya bisa menjadi suatu peluang dan kemudahan bagi pemerintah dan perilaku vintage syariah untuk menyebarkan ilmu dan transaksi syariah. Yang selanjutnya adalah crowdfunding dalam vintage. Crowdfunding merupakan suatu konsep, suatu program yang dipublikasikan secara umum melalui internet, yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut akan memberikan dukungan secara finansial dan investor akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan. Menurut Hollis dan Sweetman, crowdfunding dapat dalam banyak hal bukan ide yang baru. Hal tersebut dapat ditelusuri kembali pada tahun 1700-an melalui konsep keuangan mikro. Salah satu contoh yang menonjol adalah dana pinjaman Irlandia yang diperkasai oleh Jonathan Swift untuk memberikan kredit kepada kaum miskin di negara di mana lebih dari 20% dari semua rumah tangga Irlandia memegang dana pinjaman Irlandia. Konsep pinjaman tersebut memperoleh popularitas dan memuncak pada tahun 1800-an. Adanya transformasi dari konsep microfinance dan konsep crowdsourcing via internet melahirkan konsep crowdfunding. Jadi konsep crowdfunding bukan konsep baru. Yang menjadi crowdfunding hal baru itu dikarenakan adanya perkembangan teknologi. Crowdfunding didefinisikan sebagai suatu proyek pendanaan didasarkan pada pengumpulan dana dalam jumlah banyak atau sedikit guna peningkatan modal dari suatu inisiatif atau ide melalui internet. Selanjutnya adalah pelaksanaan crowdfunding. Pada pelaksanaan crowdfunding ini terdapat 3 pelaku utama, antara lain pertama adalah pebisnis startup atau UKM yang membutuhkan modal dengan mengajukan proposal permintaan pendanaan melalui platform crowdfunding. Kedua, platform crowdfunding berperan sebagai intermediasi keuangan yang mencarikan pendanaan kepada crowd investor melalui internet. Ketiga, crowd investor melihat dan menganalisis peluang investasi yang ditawarkan pihak startup atau UKM melalui platform crowdfunding, lalu memberikan komitmennya untuk mendanai program tersebut. Hal ini pada pihak platform crowdfunding juga melakukan review materi promosi penggalangan dana sampai melakukan dokumentasi hukum yang layak terhadap program yang akan ditawarkan oleh pihak startup atau UKM, serta melayani jasa dalam mempersiapkan dan jangan usaha dengan menyeksi keuangan sebagai materi penggalangan dana bagi crowd investor yang ingin berpartisipasi dalam program yang ditawarkan. Pihak startup atau UKM tidak akan dikenakan biaya apapun oleh platform crowdfunding, melainkan akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisatu Syahro Amalia, NIM terakhir 203. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan vintage konvensional dan syariah. Secara umum, dari segi fungsi vintage syariah dengan vintage konvensional tidak ada bedanya, sebab kedua jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan dalam bidang keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja, di mana ada vintage syariah mengikuti aturan-aturan dari syariat Islam. Ada 3 prinsip syariah yang harus dimiliki vintage ini, yaitu tidak boleh maisir, yaitu bertaruh, dan gharor, yaitu ketidakpastian, dan riba, jumlah bunga melewati ketetapan. Walaupun menggunakan dasar syariah, rujukan dasar juga telah diikuti oleh Dewan Syariah Nasional terkait dengan perbedaan
finansial teknologi syariah ini. Dasarnya adalah MUI nomor 67/SDN MUI 2008 yang mengatur tentang ketetapan apa saja yang harus diikuti lembaga teknologi keuangan terbaru di Indonesia tersebut. Terhitung hingga September 2018, baru ada 4 perusahaan teknologi keuangan syariah yang diresmikan oleh OJK. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa perbedaan antara fintech syariah dan konvensional. Yang pertama yaitu suku bunga. Dalam pembiayaan konvensional, kredit yang diberikan kepada konsumen dibuat sebagai akad pinjaman sehingga nasabah nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang ditentukan oleh peminjam. Fintech konvensional tergantung pada besarnya pinjaman yang diambil, sedangkan pada pembiayaan keuangan syariah di mana bunga merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena dalam bunga tersebut terdapat unsur riba. Dalam pembiayaan syariah tidak akan menjumpai kredit yang diberikan akad sebagai pinjaman, melainkan dengan akad murabahah, ijarah wa iktina, serta masyarakat mutanakisah. Akad murabahah bisa diartikan sebagai akad jual beli. Penyelenggara atau fintech akan bertindak sebagai pembeli atas benda ataupun produk yang diinginkan nasabah. Kemudian akad ijarah wa iktina merupakan akad sewa menyewa. Selanjutnya yaitu resiko dan cicilan. Ketika nasabah mengajukan pinjaman secara konvensional, nasabah akan menggunakan sepenuhnya resiko ketika nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membayar cicilan. Hal ini berbeda dengan sistem pembiayaan dengan akad syariah. Kedua belah pihak, baik fintech ataupun nasabah, akan menggunakan resiko tersebut. Yang ketiga yaitu ketersediaan pinjaman. Pada pembiayaan syariah menggunakan penawaran produk untuk memerlukan tertentu. Dalam hal ini tidak ada dalam pembiayaan keuangan konvensional. Seperti untuk pendidikan, haji, dan namun ada sedikit perbedaan antara pembiayaan syariah dan konvensional dalam hal menyediakan dana pinjaman. Pada pembiayaan syariah menggunakan penawaran produk untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini tidak ada dalam pembiayaan keuangan konvensional seperti untuk pendidikan haji dan umroh ataupun lainnya. Meskipun tata cara pembiayaan konvensional dan syariah secara matematis mungkin terlihat mirip, namun secara prinsip keduanya yaitu memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Dengan mengetahui beberapa perbandingan antara dana pinjaman dari sistem pembiayaan keuangan konvensional dan syariah, tentunya akan lebih leluasa untuk menentukan pilihan yang seperti apa yang membuat lebih aman dan nyaman, ataupun lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.